Halo semuanya, kami dari kelompok KKN 81 Universitas Atmajaya Yogyakarta akan menjelaskan mengenai tutorial cara membuat hand sanitizer. Seperti yang kita tahu, sejak 2 tahun wabah COVID telah melanda dunia. Pola kehidupan kita semua berubah untuk melawan wabah ini. Kita menjadi lebih sadar akan kebersihan dan kesehatan diri. Perilaku sehat telah menjadi bagian utama kehidupan kita di masa pandemi ini dan mungkin seterusnya akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan itu adalah menggunakan masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak satu sama lain, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Mencuci tangan merupakan hal yang sangat penting karena di atas permukaan tangan kita terdapat kuman, virus, dan bakteri yang kita tidak mampu lihat dan bisa masuk melalui organ tubuh kita seperti mulut. Maka dari itu, kami akan membuat tutorial cara membuat hand sanitizer menggunakan bahan alami yang mudah didapatkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu hand sanitizer. Hand sanitizer adalah cairan, gel, atau busa yang umumnya digunakan untuk membunuh sebagian besar virus atau bakteri atau mikroorganisme yang ada di permukaan tangan. Hand sanitizer populer digunakan karena hand sanitizer mudah dan praktis untuk digunakan tanpa memerlukan air dan sabun. Manfaat hand sanitizer yang pertama, membunuh sebagian besar virus, bakteri, atau mikroorganisme pada permukaan tangan, mudah digunakan di mana saja dan kapan saja, praktis untuk digunakan dan dibawa kemana saja, dan penggunaannya tanpa memerlukan air dan sabun cuci tangan. Saya akan menjelaskan perbedaan hand sanitizer dan mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun lebih efektif mengeluarkan sel-sel virus dengan sabun, lalu membilasnya dengan air dan langsung membuangnya ke saluran pembuangan. Mampu bekerja dengan baik dalam kondisi apapun, tangan kotor maupun tangan bersih. Mencuci tangan dengan hand sanitizer tidak terlalu efektif apabila dalam jumlah atau volume yang kurang banyak, dan hanya mampu bekerja dengan baik apabila keadaan tangan bersih, tidak terlalu kotor, dan berminyak. Lalu kapan sebaiknya hand sanitizer digunakan? Setelah mengetahui perbedaan mencuci tangan dengan hand sanitizer dan mencuci tangan dengan sabun, dapat kita lihat bahwa mencuci tangan dengan sabun lebih efektif. Namun, itu bukan berarti mencuci tangan dengan hand sanitizer tidak perlu dilakukan. Hand sanitizer dapat digunakan saat tidak tersedia air dan sabun, serta hand sanitizer dapat digunakan setelah mencuci tangan agar pembersihan virus, kuman, dan mikroorganisme lebih efektif. Nah, sebelum saya menjelaskan pembuatan hand sanitizer, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, daun sirih. Daun sirih hijau yang memiliki nama latin Piper Belt L adalah jenis tumbuhan yang banyak dimanfaatkan dalam pengobatan herbal. Daun sirih memiliki kandungan senyawa saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Daun sirih sering digunakan untuk berbagai macam obat herbal seperti obat batuk, anti sariawan, astrigen, obat cacing, dan antiseptik luka. Hal ini dikarenakan daun sirih memiliki bahan aktif antibakteri sehingga daun sirih memiliki aktivitas antimikroba. Pada pembuatan hand sanitizer kali ini, daun sirih memiliki peran utama yang akan berfungsi sebagai zat yang akan mengurangi virus, bakteri, atau mikroorganisme yang ada di permukaan tangan. Bahan kedua yang kita butuhkan adalah lidah buaya. Lidah buaya, atau juga dikenal dengan nama aloe vera, merupakan tumbuhan seperti kaktus yang tumbuh di daerah panas, iklim kering, dan subtropis. Secara sejarah, lidah buaya sudah digunakan untuk kulit. Lidah buaya sering dimanfaatkan dalam bentuk produk makanan, minuman, pelembab kulit, atau obat luka bakar. Pada pembuatan hand sanitizer kali ini, lidah buaya berfungsi sebagai bahan yang akan melembabkan dan melembutkan tangan saat digunakan. Kemudian bahan terakhir adalah jeruk nipis. Jeruk nipis yang memiliki nama latin Citrus aurantifolia merupakan buah yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jeruk nipis sering digunakan dalam bahan memasak. Pada pembuatan hand sanitizer kali ini,
Jeruk nipis berfungsi untuk menghilangkan aroma khas daun sirih. Selain itu, manfaat lainnya adalah untuk mencegah senyawa bioaktif daun sirih yang teroksidasi dan menambah efektivitas antivirus atau mikroba dari ekstrak daun sirih karena memiliki senyawa bioaktif yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, sebelum kita membuat hand sanitizer, alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama saya akan menjelaskan alat-alat yang kita butuhkan, yaitu pisau, wadah penampung, botol 100 ml, saringan, panci, blender, dan corong. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu daun sirih 50 gram atau kurang lebih sebanyak 20 lembar. Lalu lidah buaya yang secukupnya, tapi dalam video kali ini kita hanya memakai 2 buah lidah buaya. Kemudian kita memerlukan 3 buah jeruk nipis dan air bersih sebanyak 100 ml. Cara membuat hand sanitizer. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara membuat ekstrak daun sirih. Yang pertama, cuci bersih daun sirih, lalu keringkan. Haluskan daun sirih yang sudah dicuci dengan blender. Kemudian siapkan panci dan air bersih, lalu panaskan. Setelah panas, masukkan daun sirih yang sudah dihaluskan ke dalam air panas. Masak hingga mendidih. Setelah air mendidih, saring air daun sirih dengan saringan. Kemudian air daun sirih hasil saringan ini akan menjadi ekstrak daun sirih. Kita dinginkan ekstrak daun sirih agar menjadi suhu ruangan, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam pendingin. Yang kedua, cara membuat ekstrak lidah buaya. Yang pertama itu pisahkan lidah buaya dari kulitnya. Kemudian potong-potong lidah buaya agar menjadi mudah untuk direbus. Kemudian rebus lidah buaya dengan air secukupnya hingga mendidih. Setelah mendidih, tiriskan lalu haluskan lidah buaya. Setelah dihaluskan, saring lidah buaya dengan saringan. Air hasil saringan ini akan menjadi ekstrak lidah buaya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara membuat ekstrak jeruk nipis. Yang pertama, potong jeruk nipis menjadi 2, peras jeruk nipis, saring hasil perasan jeruk nipis, kemudian hasil saringan jeruk nipis ini akan menjadi ekstrak jeruk nipis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat hand sanitizer dengan bahan-bahan alami. Kita akan mencampurkan ekstrak daun sirih dengan rasio ekstrak sirih terhadap campuran lidah buaya dan air jeruk nipis adalah 4:1. Kemudian, tuang ekstrak daun sirih terlebih dahulu, lalu kita akan mencampur ekstrak lidah buaya sebanyak 4 sendok makan, ekstrak jeruk nipis 1 sendok makan. Kemudian masukkan campuran ke dalam botol 100 ml. Jadi deh. Baiklah, sekian dari tutorial cara membuat hand sanitizer dengan menggunakan bahan alami. Kiranya jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.